Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Rohmatillah, NIM 185211035 dari kelas MBS 7B. Di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan tentang observasi secara online untuk kegiatan korespondensi bisnis pada suatu perusahaan. Di sini saya memilih perusahaan PT Pan Brothers Boyolali. Yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan PT Pan Brothers Boyolali. Nama perusahaan yaitu PT Pan Brothers Tbk. Tahun berdiri 21 Agustus 1980. Status perusahaan yaitu perusahaan publik dengan kode di bursa saham yaitu PBRX. Modal dasar yaitu 300 miliar atau setara dengan 12 miliar saham. Nomor lisensi industri sudah tertera pada layar. Begitu juga dengan NPWP. PT Pan Brothers Tbk merupakan salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang dengan cabang yang ada di Tangerang, Bandung, Boyolali, Sragen, Ungaran, dan Tasikmalaya. PT Pan Brothers Tbk Boyolali ini berdiri sejak tanggal 21 Agustus 1980 dan sebagai salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia dengan jumlah karyawan yang mencapai 36.500 orang. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pakaian jadi. PT Pan Brothers Tbk dan entitas anak bidang garmen memproduksi technical, functional, and activewear, yaitu yang diperuntukkan untuk olahraga musim dingin atau olahraga malam. Kemudian ada woven garment seperti jaket dengan lapisan penghangat, celana formal, kemeja, dan yang lainnya. Lalu ada cut and seam knit garment seperti kaos polo, kaos golf, celana training, kaos santai dengan berbagai jenis bahan. Lalu mulai tahun 2020, perusahaan PT Pan Brothers juga memproduksi alat pelindung diri atau APD seperti berbagai jenis masker dan hazmat dengan berbagai jenis bahan yang sesuai standar medis. Adapun brand yang dihasilkan PT Pan Brothers antaranya Uniqlo, Adidas, Salomon, Prada, IKEA, dan brand-brand besar lainnya. Pasar ekspor PT Pan Brothers ini meliputi kurang lebih 102 negara seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Timur, Kanada, Asia, Australia, New Zealand, dan negara-negara lain. Yang kedua yaitu kegiatan komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Salah satunya pertukaran pesan antara unit organisasi tentang pengiriman atau penerimaan baik di dalam atau di luar organisasi yang dilakukan secara personal atau impersonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi sendiri yaitu ada verbal dan non-verbal. Pada PT Pan Brothers Tbk, kedua bentuk komunikasi tersebut sering digunakan atau dilakukan. Seperti bentuk komunikasi secara verbal, yaitu dengan berbicara atau mendengarkan ketika rapat berlangsung, menyampaikan pendapat, menulis surat bisnis seperti surat memo, surat penawaran, dan surat lainnya untuk keperluan organisasi dan banyak lainnya. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal pada PT Pan Brothers yaitu biasanya diekspresikan dengan sikap gerak tubuh yang biasanya dilakukan sesama karyawan. Ekspresi seperti tersenyum, mengangguk, dan yang lainnya. Selain itu, penampilan karyawan dalam bekerja pada perusahaan PT Pan Brothers yaitu dengan menggunakan seragam, rapi, dan harus menggunakan identitas diri. Yang ketiga yaitu korespondensi pada bisnis. Pada korespondensi bisnis PT Pan Brothers saya mengambil contoh memo. Memo pada PT Pan Brothers ini salah satunya yaitu
menyampaikan kepada para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 9 hingga selesai di Financial Hall lantai 2 Graha Sipniaga, Jalan Jenderal Sudirman 58 Surakarta. Yang keempat yaitu korespondensi bisnis penerapannya pada perusahaan. Korespondensi sendiri merupakan suatu kegiatan yang biasanya sering dilakukan dalam dunia bisnis, baik itu dalam bentuk surat, memo, proposal, maupun laporan bisnis. Korespondensi salah satu komunikasi tertulis yang mana harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, lugas, dan juga santun. Pada dasarnya semua bentuk tulisan dalam korespondensi mempunyai prinsip yang selaras. Tujuannya untuk mempertemukan tujuan penulisan dengan ekspektasi audiens atau penerima. Contoh korespondensi sebelumnya yaitu berbentuk memo. Memo tersebut menyampaikan kepada para pemegang saham PT Pan Brothers untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Memo merupakan sebuah surat yang berisi pesan singkat yang berisi pemberitahuan atau hal lain untuk mengingatkan suatu kegiatan. Pada memo di atas diperuntukkan untuk para pemegang saham agar tidak lupa untuk menghadiri rapat sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah tertera. Bahasa yang digunakannya pun sudah memenuhi standar yaitu jelas, singkat, dan sopan. Yang kelima yaitu contoh beberapa surat bisnis pada perusahaan PT Pan Brothers. Yang pertama yaitu terdapat surat pengunduran diri, kemudian terdapat surat lamaran kerja. Dua surat di atas merupakan surat bisnis yang ditujukan kepada PT Pan Brothers untuk kepentingan komunikasi internal dengan menggunakan bahasa yang formal. Pertama, surat bisnis di atas yaitu surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ditulis guna memberitahukan keinginan untuk mengundurkan diri dari posisi yang sedang ditempati karena suatu alasan tertentu. Surat pengunduran diri di atas yaitu dari karyawan PT Pan Brothers yang bernama Neni Rahayu bagian Kabak Personalia yang mengajukan pengunduran diri karena alasan akan ikut dengan suami, dan pengunduran diri tersebut ditulis tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kedua, surat bisnis lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan surat resmi atau formal yang dibuat seseorang yang sedang mencari atau membutuhkan pekerjaan dengan isi sesuai dengan kriteria perusahaan tempat kerja yang akan dituju. Surat lamaran kerja di atas ditujukan pada PT Pan Brothers Tbk yang membuka lowongan kerja pada situs Jobstreet dengan posisi IT System Support. Pelamar menjelaskan dirinya secara jelas dengan bahasa yang formal dan santun, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimilikinya. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar dan kriteria surat lamaran kerja pada PT Pan Brothers Tbk. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. PT Pan Brothers Tbk merupakan salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia. Dari contoh ketiga surat di atas, PT Pan Brothers dikatakan sudah memenuhi standar dalam penulisan surat yang baik itu secara formal ataupun non-formal. Bahasa yang digunakannya pun sudah cukup jelas, ringkas, dan menunjukkan rasa hormat. Begitu juga setiap kata berkontribusi dalam pencapaian tujuan penulisan surat. Sekian penjelasan dari saya mengenai observasi pada PT Pan Brothers Tbk Boyolali. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.